Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristal Naufin Mambai. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Arso, Kabupaten Gerong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Papua, jurusan matematika, dengan nomor induk mahasiswa 205812008. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada murid kelas 8 dengan materi aljabar. Selamat menyaksikan. Untuk seluruhnya, siap gerak? Teman-teman, sebelum kita awali pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Teman-teman, lindungilah kami dalam setiap pelajar mengajar kita, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kita ya Tuhan, semoga setiap materi yang Ibu Guru berikan kepada kita bisa menerima dengan baik. Haleluya, amin. Berikan salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, guru-guru. Jumlah keseluruhan 25, yang hadir 20, yang tidak hadir 5. Oke, yang tidak hadir ada berapa? Ada sebagian yang sakit. Terima kasih Ketua Kelas. Sebelum kita mulai belajar, Ibu tahu dulu tadi kalian pasti sudah lelah ya. Oke, mari semua berdiri dulu. Silakan kita akan menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Boleh kan? Boleh. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu. Dalam keadaan masih berdiri, kita akan ice breaking dulu untuk mengalihkan kembali kita punya pikiran kita yang tadi sudah lelah-lelah. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat, Tepuk matematika. matematika. Baik, silakan duduk semua. Baik anak-anak, hari ini Bu Guru akan tentunya mengajar tentang matematika. Kalian baru memasuki tahun ajaran yang baru. Siapa yang kalau lihat matematika langsung benci? Bu Guru jangan sudah kenal, Bu Guru jangan masuk ya. Ada kan? Ada yang seperti itu. Tidak ya, anak-anak kita semua menyukai matematika, betul? Betul. Baik, tentunya ketika kalian berada di kelas 7, kalian sudah belajar tentang bilangan. Benar? Sudah? Apa itu bilangan bulat kira-kira? Bu Guru minta Naya. Kira-kira apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah hitungan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol dan bilangan positif tanpa koma atau desimal. Contohnya seperti minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1. Betul kah yang dijawab oleh Naya? Benar? Benar anak-anak? Benar. Benar, ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, tetapi juga ada 0. Kalau begitu bilangan pecahan.
dengan matematika. Bu Guru mau bertanya dulu. Coba kalian lihat di papan. Dalam keranjang ini ada 30 buah apel. Jika setiap buah apel beratnya adalah X gram dan berat keranjang ini adalah 250 gram, maka bagaimana caranya kalian menulis berat total keranjang pada apel-apel ini? Ada yang punya gambaran? 250 gram. Lalu ternyata buah apel itu ada 30 buah apel.
Baca itunya dulu dong. Oh, Cobra. Wow, Cobra. Oke. Cobra, setelah menentukan nama kelompok, sekarang tentukan dulu apa? Oke, good. Variabel. Ya. Silakan sebutkan variabel apa yang Dalam rangka terdapat 4 pisang, 3 apel, 3 alpukat, dan 5 jeruk. Jika berat rata-rata setiap pisang, apel, alpukat, dan jeruk berturut-turut adalah. kita juga bahas sebelum ini. Baik anak-anak, setelah melakukan diskusi kelompok, setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk Presentasi. presentasi. Rani baru saja pergi berbelanja di toko buah. Ia membelikan 1 keranjang buah untuk Rina. Dalam keranjang terdapat 4 pisang, 7 apel, 3 alpukat, dan 5 jeruk. Jika berat rata-rata setiap pisang, apel, alpukat, dan jeruk berturut-turut adalah A gram, B gram, C gram, dan D gram, maka bagaimana bentuk aljabar yang menyatakan berat total buah di dalam keranjang? Hasilnya adalah 4 A gram ditambah 7 B gram ditambah 3 C gram ditambah 5 D gram. 5 gram. Tepuk tangan dulu untuk. Oke, sebelum Naya duduk, silakan ada kelompok yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Kelompok cendrawasih. Tidak ada bertanya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk terima kasih Naya, silakan duduk kembali. Oke, apa yang sudah dipresentasikan oleh Naya atau kelompok cendrawasih berdasarkan hasil diskusi kelompoknya mungkin saja berbeda pendapat dengan kelompok yang lain. Untuk itu sekali lagi anak-anak silakan disimak, silakan didengarkan dengan baik, dan kalau memang ada pertanyaan silakan diajukan. Mari kelompok mawar. Silakan kelompok mawar. Selamat siang teman-teman. Silakan mempresentasikan dengan mekanisme membacakan dulu permasalahan yang diberikan, lalu membacakan hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Sampai di sini sudah paham? Bisa? Kelompok melati nanti yang ditunjuk siapa? Asri. Kelompok Cobra? Pasca. Kelompok cendrawasih? Naya. Kelompok melati? Mawar. Kelompok mawar? Evi. Oke, baik. Kita mulai dari Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok mawar. Permasalahannya adalah Rani baru saja pergi berbelanja di toko buah. Ia membeli 1 keranjang buah untuk Rani. Dalam keranjang terdapat 4 pisang, 7 apel, 3 alpukat, dan 5 jeruk. Jika berat rata-rata setiap pisang, apel, alpukat, dan jeruk berturut-turut adalah A gram, B gram, C gram, dan D gram, maka bagaimana bentuk aljabar yang menyatakan berat total buah di dalam keranjang? Hasil diskusinya, berat pisang adalah A gram, sehingga berat 4 pisang adalah sebagai berikut. 4 kali A sama dengan 4 A gram. Berat apel adalah B gram, sehingga berat 7 apel adalah sebagai berikut. 7 kali A sama dengan 7B. 7 kali B sama dengan 7B gram. Berat alpukat adalah C gram, sehingga berat 3 alpukat adalah sebagai berikut. 3 kali C sama dengan 3 C gram. Berat jeruk adalah D gram, sehingga berat 5 jeruk adalah sebagai berikut. 5 kali D sama dengan 5 D gram. Berat total buah pada keranjang
4A tambah 7B tambah 3D tambah 5D. 5D. 3C tambah 5D. Itu saja Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kita mengubah? Bagaimana kita mengubah suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menjadi bentuk matematika sederhana? Tentu anak-anak harus sadar bahwa kenapa pentingnya kita belajar aljabar. Sangat penting. Matematika sekali lagi itu sangat dekat dengan kehidupan kita, sehingga kalau kita sudah memahami atau memiliki kecakapan matematika akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah kita belajar tentang aljabar, kita juga nanti akan belajar tentang persamaan
Oke, baik.